Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani. Saya jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai komunikasi organisasi. Sebelum kita membahas lebih mendalam, apa sih komunikasi itu? Komunikasi secara sederhana adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau gagasan. Sedangkan secara umum, komunikasi adalah informasi dari seseorang yang kita sebut sebagai sumber atau komunikator. Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian ide, pikiran, perasaan, informasi dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang lain. Artinya terjadi interaksi kedua belah pihak sehingga pesan, informasi, ide, dan perasaan sampai ke lawan bicara. Proses komunikasi atau proses terjadinya komunikasi. Proses komunikasi merupakan bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikasinya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikasi dengan komunikatornya. Proses komunikasi tidak lepas dari namanya gangguan-gangguan yang menyebabkan proses penyampaian ide, perasaan, pikiran, informasi, atau pesan yang dapat berubah. Proses komunikasi terbagi menjadi dalam dua kotak yang ada kondisi-kondisi yang terjadi di antara dua kotak ini. Kotak yang pertama merupakan kegiatan atau proses kegiatan yang dilakukan oleh pengirim pesan atau komunikator. Di antara kotak 1 dan 2 terdapat gangguan-gangguan yang pada kotak kedua merupakan penerimaan pesan. Pesan atau informasi yang akan disampaikan atau dikirim didesain sedemikian rupa. Untuk bisa sukses, pesan ini sampai kepada komunikasi sebagai penentunya. Titik keberhasilan dari komunikasi terletak pada si penyampaian komunikator dalam proses komunikasi. Tadi di kotak 1 pengiriman pesan atau si komunikator. Dalam kotak kedua adalah penerima pesan atau komunikan. Dalam proses ini, baik si komunikator maupun si komunikan terjadi proses penyedia atau pesan yang dikirim dalam penerimaan pesan yang akan ditanggapi atau diterima ketika ada dua pilihan. Kunci keberhasilan dari komunikator efektif adalah berada di tangan komunikator. Proses umpan balik adalah respon yang akan diterima oleh penerima pesan setelah proses penyediaan terjadi dengan melewati berbagai macam gangguan dengan melibatkan media yang digunakan. Proses umpan balik adalah respon yang akan diterima oleh penerima pesan setelah proses penyediaan terjadi dengan melewati berbagai macam gangguan dengan melihat media yang digunakan. Setelah kita mempelajari proses komunikasi, terdapat beberapa unsur komunikasi. Unsur komunikasi yang pertama yaitu komunikator atau pengirim pesan. Komunikator, pengirim pesan, sumber informasi adalah orang yang menjadi sumber informasi yang mengirim pesan atau menyampaikan informasi dengan proses pengokasiannya. Yang kedua, pesan informasi. Pesan informasi adalah produk fisik aktual dari penyediaan oleh komunikator atau pembicara dalam bentuk tulisan, gerakan, verbal, dalam bentuk apapun. Karena informasi tidak hanya berupa bentuk kata-kata saja. Yang ketiga, saluran. Saluran termasuk ke dalam unsur-unsur komunikasi. Saluran adalah perantara media yang dipakai dalam menempuh perjalanan pesan tadi. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau komunikasi secara langsung apa saja salurannya?
Bisa dijelaskan bahwa komunikasi secara langsung sebenarnya adalah alam semesta, karena kunci keberhasilan dari komunikasi itu agar bisa sampai secara jelas adalah bagaimana alam di sekitar kita. Media terbagi menjadi media formal dan media non-formal. Media formal berupa disediakan oleh organisasi di atas lembaga yang diikuti dalam rangkaian otoritas. Sedangkan media informal diciptakan secara spontan dan muncul sebagai tanggapan terhadap pilihan-pilihan dari individual dan proses komunikasi. Unsur komunikasi selanjutnya yaitu komunikasi atau penerima pesan. Yang kelima, gangguan. Gangguan mewakili berbagai bentuk hambatan dari komunikasi yang mengacaukan kejelasan pesan, sehingga gangguan itu menjadi sumber terjadinya miskomunikasi. Yang keenam yaitu umpan balik. Umpan balik adalah sarana pengecekan apakah pesan telah diterima yang diharapkan oleh komunikator. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi secara umum untuk membangun pengetahuan, membentuk sikap, membentuk pendapat atau tingkah laku antara seseorang atau sejumlah orang dalam rangka merubah pikiran, informasi, wawasan sehingga ada efek tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari komunikasi. Fungsi dari komunikasi yang pertama sebagai media ekspresi, aksi, interaksi, nilai-nilai, dan manfaat. Yang kedua, proses, aktivitas, pengembangan, kreativitas, dan inovasi dan penciptaan pengetahuan. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, koreksi. Yang kelima, pengendalian. Yang keenam, pengusaha lingkungan. Yang ketujuh, transformasi diri. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.